Suku Bajo atau suku Bajau yang dikenal sebagai pengembara laut merupakan salah satu suku yang terkenal di Indonesia. Suku ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan yang sangat bergantung pada laut. Asal-usul suku Bajo memiliki beberapa versi yang berkembang berdasarkan tradisi lisan, penelitian sejarah, dan antropologi. Dalam tradisi lisan suku Bajo, mereka sering mengisahkan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Johor, Malaysia. Cerita ini sering dihubungkan dengan seorang raja yang kehilangan putrinya di laut, sehingga ia memerintahkan rakyatnya untuk mencarinya. Pencarian panjang ini membuat mereka menjadi komunitas pelaut dan tinggal di perahu. Pendapat lain menyebutkan bahwa suku Bajo berasal dari Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara. Mereka dipercaya awalnya bekerja sebagai pelaut dan pengumpul hasil laut untuk sultan, tetapi lama-kelamaan membentuk komunitas sendiri di perairan sekitar Sulawesi. Sementara itu, penelitian sejarah dan linguistik menunjukkan bahwa suku Bajo kemungkinan besar berasal dari Filipina Selatan, terutama dari kelompok Sama Bajau. Migrasi mereka didorong oleh konflik atau kebutuhan untuk mencari wilayah laut yang lebih aman dan kaya sumber daya. Ada cerita mitos yang menyebutkan bahwa suku Bajo adalah keturunan manusia laut yang memiliki hubungan spiritual dengan laut. Hal ini terlihat dari cara hidup mereka yang sepenuhnya bergantung pada laut, baik secara ekonomi maupun budaya. Dalam kajian antropologi, suku Bajo dianggap bagian dari migrasi besar bangsa Austronesia yang menyebar ke seluruh wilayah maritim Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mereka adalah pelaut ulung yang menguasai teknologi perahu dan navigasi laut. Beberapa sejarawan percaya bahwa nenek moyang suku Bajo berasal dari wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya menguasai rute perdagangan laut, dan kelompok-kelompok pelaut Bajo mungkin awalnya adalah bagian dari jaringan perdagangan kerajaan tersebut. Suku Bajo memiliki keterkaitan erat dengan wilayah Sulawesi Selatan, terutama di sekitar kerajaan Bugis dan Makassar. Legenda Bajo sering menghubungkan mereka dengan Saweri Gading, tokoh mitologi dalam epos Ila Galigo. Mereka diyakini sebagai pengikut Saweri Gading yang menetap di laut setelah perjalanannya. Munculnya beberapa versi tersebut menunjukkan bahwa asal-usul suku Bajo sangat kaya dan melibatkan perpaduan antara fakta sejarah, legenda, dan identitas budaya. Namun yang pasti, suku Bajo dikenal sebagai pelaut ulung yang hidup nomaden di perairan. Mereka sering bermukim sementara di perahu atau rumah rakit, mengikuti arus migrasi ikan. Kemampuan navigasi mereka yang luar biasa menunjukkan keakraban mendalam dengan laut selama berabad-abad. Saat ini, suku Bajo tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Kalimantan, Malaysia, dan Filipina. Meskipun sebagian telah menetap di daratan, budaya maritim mereka tetap menjadi inti identitas mereka. Secara umum, suku Bajo memiliki ciri fisik khas Austronesia, seperti kulit coklat, rambut hitam lurus, dan postur tubuh yang seringkali tegap karena aktivitas fisik di laut. Bahasa Bajo termasuk rumpun bahasa Austronesia dan memiliki variasi dialek tergantung pada lokasi mereka tinggal. Suku Bajo sangat mahir dalam menyelam, bahkan tanpa alat modern, untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya. Mereka hidup di perahu tradisional yang disebut lepa atau di rumah-rumah panggung di atas laut. Mata pencaharian utama mereka adalah nelayan, pemburu mutiara, dan pengumpul teripang. Sebagian besar suku Bajo menganut Islam, meskipun mereka juga mempertahankan praktik-praktik tradisional seperti ritual laut untuk memohon keselamatan dan hasil tangkapan yang melimpah. Mereka memiliki kepercayaan bahwa laut adalah rumah dan bagian integral dari kehidupan mereka. Banyak kelompok suku Bajo yang bersifat semi-nomaden berpindah-pindah di perairan tergantung musim dan sumber daya alam. Namun, beberapa telah menetap di komunitas pesisir. Penelitian menunjukkan bahwa suku Bajo memiliki adaptasi genetik yang memungkinkan mereka menyelam lebih lama dan lebih dalam dibandingkan manusia lainnya. Adaptasi ini terkait dengan ukuran limpa yang lebih besar yang membantu meningkatkan suplai oksigen saat menyelam. Oleh karena itu, suku Bajo adalah contoh unik dari hubungan manusia dengan laut, memperlihatkan bagaimana budaya, tradisi, dan cara hidup
dapat berkembang dengan ketergantungan penuh pada ekosistem laut. Saat ini, meskipun beberapa komunitas Bajo telah beradaptasi dengan kehidupan darat, sebagian besar masih mempertahankan budaya maritim mereka. Namun, modernisasi dan eksploitasi laut membawa tantangan besar bagi keberlangsungan tradisi mereka. Dengan warisan sejarah yang panjang dan hubungan yang erat dengan laut, suku Bajo adalah salah satu suku yang mewakili kekayaan budaya dan keberagaman maritim di Indonesia. Suku Bajo yang dikenal sebagai suku pelaut memiliki makanan khas yang sangat erat kaitannya dengan hasil laut. Berikut beberapa makanan khas suku Bajo, di antaranya luluta. Luluta adalah nasi yang dimasak dengan daun bambu, mirip dengan lemang. Rasanya gurih karena biasanya ditambah santan dan sering disajikan bersama lauk ikan bakar atau ikan kuah. Ikan kuah asam, hidangan ini berupa ikan segar yang dimasak dengan bumbu sederhana seperti bawang, cabai, kunyit, dan jeruk nipis untuk memberikan rasa asam segar. Kasuami, makanan pokok yang terbuat dari singkong parut yang dikukus hingga berbentuk kerucut. Kasuami sering disajikan dengan ikan bakar atau sambal khas Bajo. Jagung bose. Jagung bose adalah makanan tradisional berupa jagung yang dimasak dengan santan hingga teksturnya lembut. Hidangan ini biasa dimakan bersama lauk ikan panggang bakar. Karena kedekatan mereka dengan laut, ikan bakar menjadi makanan utama yang dimasak dengan bumbu sederhana, seperti garam dan jeruk nipis. Ulu kutek, sejenis masakan berbahan dasar rumput laut atau hasil laut lainnya, dicampur dengan bumbu khas seperti kelapa parut, cabai, dan jeruk nipis. Keberadaan makanan khas ini mencerminkan gaya hidup sederhana dan keterikatan suku Bajo dengan laut sebagai sumber utama penghidupan mereka. Tata cara perkawinan suku Bajo, yang umumnya tinggal di wilayah pesisir di Indonesia, memiliki tradisi yang kaya akan nilai budaya dan adat istiadat. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam proses perkawinan suku Bajo, di antaranya Mapasia Rekeng, peminangan, yaitu proses lamaran dilakukan oleh keluarga pihak pria kepada keluarga pihak wanita. Biasanya keluarga pria mengirimkan juru bicara atau orang yang dituakan untuk menyampaikan niat baik melamar. Jika diterima, kedua belah pihak akan berdiskusi mengenai mahar, harta jujuran, dan detail pernikahan lainnya. Persetujuan mahar, yaitu mahar atau harta jujuran, biasanya disesuaikan dengan kemampuan pihak pria. Bentuknya bisa berupa uang, emas, atau barang berharga lain. Dalam adat Bajo, besarnya mahar menjadi simbol penghargaan kepada keluarga mempelai wanita. Dalam adat Bajo, konsep siri, kehormatan, sangat penting. Kedua keluarga memastikan bahwa proses pernikahan dilakukan dengan cara yang sesuai adat, menjaga nama baik keluarga. Sebelum pernikahan, keluarga wanita akan mengadakan persiapan, termasuk membersihkan dan menghias rumah, serta menyiapkan makanan tradisional untuk tamu. Mempelai wanita juga melakukan mandi adat sebagai simbol pembersihan diri. Akad nikah biasanya dilakukan di rumah mempelai wanita, dipimpin oleh tokoh adat atau pemuka agama. Prosesi akad ini diikuti dengan doa bersama dan ucapan syukur. Setelah akad nikah, diadakan pesta adat yang meriah. Pesta ini dihadiri oleh keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Makanan khas Bajo seperti ikan bakar, ketupat, dan hasil laut lainnya biasanya disajikan kepada para tamu. Setelah pesta, mempelai pria akan diantar ke rumah mempelai wanita atau sebaliknya, tergantung adat setempat. Proses ini biasanya diiringi musik tradisional dan tarian. Secara filosofi, pernikahan suku Bajo tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antar keluarga dan komunitas. Upacara ini mencerminkan kebersamaan, penghormatan, dan tradisi maritim suku Bajo. Suku Bajau memiliki kekayaan seni dan budaya yang sangat unik. Berikut beberapa kesenian khas suku Bajau. Genrang Bajo adalah alat musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar. Alat musik ini berbentuk seperti kendang atau gendang, terbuat dari kayu dengan membran yang berasal dari kulit hewan, seperti kambing atau sapi. Fungsi genrang Bajo digunakan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, hitanan, dan pesta panen, mengiringi tarian seperti pakarena atau tarian khas lainnya.
Pada masa lalu, bunyi genderang juga digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu, seperti tanda bahaya atau panggilan berkumpul. Genderang bajo dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan atau stik khusus. Irama yang dihasilkan bervariasi, tergantung pada jenis acara dan fungsi musik dalam kegiatan tersebut. Musik gambus adalah alat musik tradisional yang populer di kalangan suku Bajau. Biasanya dimainkan dalam acara adat dan upacara keagamaan. Tari igal-igal. Tarian ini dilakukan dengan gerakan lembut yang mencerminkan alunan gelombang laut. Penari biasanya mengenakan pakaian berwarna cerah dengan hiasan kepala yang mencolok. Tarian ini memiliki berbagai jenis, di antaranya igal limbayan, igal lela, dan igal denda. Igal limbayan dan igal denda biasanya ditarikan oleh penari wanita, sedangkan igal lela ditarikan oleh penari laki-laki. Dalam menari igal-igal, penari bisa menggunakan janggai atau saling kuku untuk memperlihatkan kelenturan tangan dan jari. Suku Bajau memiliki perahu lepa-lepa yang dihias dengan ukiran dan warna-warni. Perahu ini sering dipamerkan dalam festival regata lepa di Sabah, Malaysia. Mereka juga mahir dalam membuat kerajinan tangan seperti tikar dan keranjang dari daun pandan atau rotan. Saat melaut, nelayan suku Bajo kerap menggunakan penutup kepala untuk melindungi diri dari sinar matahari. Mereka menyebut penutup kepala tersebut sarau, anyaman yang terbuat dari daun nipah. Penutup kepala ini menjadi salah satu hal penting bagi nelayan suku Bajo. Tak heran hampir semua nelayan memiliki sarau di perahunya. Tak hanya digunakan oleh para nelayan, ibu-ibu suku Bajo juga sering memakai sarau saat beraktivitas di bawah terik matahari, saat menjemur pakaian, menjemur sagu, mengangkat air, atau menjemur ikan asin. Untuk membuat sarau, daun nipah terlebih dulu dijemur hingga betul-betul kering. Setelah kering, daun nipah dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya, potongan daun nipah tersebut dijahit helai demi helai menggunakan tali rapia sehingga membentuk lingkaran. Agar ujungnya keras dan membentuk lingkaran sempurna, digunakan rotan sebagai rangkanya. Setelah membentuk lingkaran, bagian atasnya kembali dilapisi dengan daun nipah. Caranya sama seperti pertama, yaitu dijahit. Ini bertujuan agar penutup kepala lebih tebal dan tidak gampang rusak. Pada tahap ini, untuk mempercantik tampilan, selain daun nipah, juga digunakan sampah plastik bekas seperti bungkusan detergen atau perlak bekas yang diselipkan di sela-sela daun nipah dan dijahit. Terakhir barulah dibuat bagian kepalanya. Setelah itu, dijahit hingga membentuk penutup kepala yang sempurna. Selain itu, orang Bajo di Wakatobi telah membuat kacamata selam dengan menggunakan bahan seperti kayu, kaca, dan karet. Kacamata tersebut sama dengan fungsi kacamata selam buatan pabrikan yang dapat digunakan untuk snorkeling selam permukaan ataupun diving menyelam. Kerajinan kacamata selam ini sudah mulai diproduksi oleh suku Bajo di Desa Molaraya, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Suku Bajau memiliki tradisi menyampaikan cerita melalui syair dan pantun. Kisah-kisah ini sering menceritakan hubungan mereka dengan laut dan mitos nenek moyang. Misalnya, apalah putih di Tanjung Sana, ikan kombong bermain ombak, apalah putih di Kondenona, telurnya kutu kusangka bunga. Kisah epik lautan. Cerita-cerita ini menggambarkan keberanian dan kebijaksanaan mereka dalam menghadapi tantangan di laut. Ritual adat adalah serangkaian upacara atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk menghormati tradisi, kepercayaan, atau nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ritual ini biasanya memiliki makna spiritual, simbolis, atau sosial, dan seringkali terkait dengan peristiwa penting dalam kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, kematian, panen, atau peristiwa alam. Beberapa ritual adat suku Bajo diantaranya
selamatan, penurunan perahu, atau cerak lepa. Ritual ini dilakukan saat membangun atau menurunkan perahu baru ke laut. Upacara ini diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada penguasa laut. Kemudian membombongan lao yang dipercaya dapat mendatangkan rezeki dan menghindari malapetaka saat melaut. Ritual tiba pinah, yaitu ritual yang dilakukan orang Bajau untuk pengobatan, pencarian orang hilang, dan kemudahan rezeki. Madupa, tradisi membakar dupa yang diyakini dapat mengabulkan doa-doa. Tradisi ini juga dilakukan dalam ritual pemakaman. Mapandoi, ritual meminta keselamatan sebelum melaut dilakukan dengan doa dan sesajen di atas perahu. Paganduli, upacara syukuran untuk menandai pencapaian atau perayaan tertentu, biasanya diiringi musik tradisional. Sementara itu, dari sisi pendidikan, suku Bajo memiliki karakteristik yang khas karena pengaruh budaya, lingkungan, dan pola hidup mereka. Dalam pendidikan informal, suku Bajo sangat bergantung pada pendidikan yang diwariskan secara turun-temurun melalui keluarga. Anak-anak diajarkan keterampilan hidup seperti melaut, memancing, dan membuat perahu sejak dini. Mereka juga diajarkan tentang adat istiadat, kepercayaan, dan cara hidup yang selaras dengan laut. Pengetahuan ini menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Anak-anak suku Bajo diajarkan bahasa lokal yang menjadi bagian dari kekayaan budaya mereka. Karena suku Bajo umumnya tinggal di wilayah pesisir serta permukiman terapung yang jauh dari pusat pendidikan, akses ke sekolah formal seringkali terbatas. Meskipun demikian, kesadaran akan pentingnya pendidikan formal mulai meningkat di kalangan masyarakat Bajo, terutama untuk membantu mereka beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pakaian adat adalah busana tradisional yang mencerminkan identitas budaya suatu daerah atau kelompok masyarakat. Pakaian ini biasanya digunakan pada acara-acara khusus seperti upacara adat, pernikahan, atau perayaan kebudayaan. Setiap pakaian adat memiliki makna, simbol, dan filosofi yang terkait dengan nilai-nilai budaya dan tradisi daerah asalnya. Demikian halnya masyarakat Bajo memiliki pakaian adat sebagai ciri dan identitas mereka. Baju adat Sarija merupakan busana adat untuk kaum pria masyarakat Bajo. Pakaian ini terdiri dari sigar, kamas, saluar, dan bidah. Sedangkan pakaian adat suku Bajo untuk perempuan bernama Samara. Samara terdiri dari sigada, kamada, juada, dan roktaha. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang menjadi simbol budaya dan identitas suatu suku atau daerah. Rumah adat mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan gaya hidup masyarakat yang membangunnya. Setiap rumah adat memiliki ciri khas dalam bentuk arsitektur, bahan bangunan, dan fungsi yang biasanya disesuaikan dengan kondisi geografis, iklim, serta tradisi setempat. Rumah adat suku Bajo, yaitu lepa-lepa, adalah rumah panggung yang terapung di atas air. Rumah ini memiliki konstruksi yang sangat unik karena dibangun dengan menggunakan kayu-kayu yang tahan air, kemudian direkatkan dengan tali rotan yang kuat. Sementara itu, lantai rumah suku Bajo terbuat dari bambu yang disusun rapat untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan di dalam rumah suku Bajo, terdapat ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan tempat penyimpanan hasil laut dari yang mereka tangkap sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, rumah adat suku Bajo bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya. Mereka kerap mengadakan pertemuan keluarga besar, upacara adat, dan acara-acara penting lainnya di rumah ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah adat suku Bajo adalah aset yang sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan identitas suku yang erat. Kaitannya budaya, tradisi yang khas, dan dipertahankan secara turun-temurun. Kewajiban rakyat membela negara merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara terhadap kedaulatan, keamanan, dan keutuhan negaranya. Dalam konteks Indonesia, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kewajiban ini tidak hanya terkait dengan perang, tetapi juga meliputi berbagai aktivitas yang mendukung keutuhan dan kemajuan bangsa. Demikian halnya suku Bajo, yang dikenal sebagai pelaut ulung di Nusantara,
memiliki peran penting dalam mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, meskipun kontribusinya seringkali tidak banyak disebutkan. Suku Bajo dengan keahliannya dalam navigasi laut memanfaatkan pengetahuan mereka untuk membantu pergerakan para pejuang dan pengiriman logistik ke berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Suku Bajo membantu menyelundupkan senjata, amunisi, dan informasi penting melalui jalur laut. Mereka menggunakan kapal-kapal kecil mereka untuk menghindari patroli penjajah Belanda, terutama di kawasan timur Indonesia. Dalam beberapa pertempuran di wilayah pesisir dan laut, anggota suku Bajo turut serta melawan pasukan kolonial. Sebagai komunitas yang terbiasa hidup di laut, mereka memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang efektif di perairan. Hal ini dibuktikan pada saat terjadi perang antara Kerajaan Boneh dan Belanda pada tahun 1905. Para nelayan Bajo melakukan penyelaman dan membocor lambung kapal armada Belanda. Begitu pula pada perang Mangara Bombang di Sinjai, orang Bajo sangat berperan menghambat pergerakan Belanda ketika hendak melakukan pendaratan. Suku Bajo yang memiliki hubungan erat dengan komunitas pesisir lainnya menjadi mata dan telinga para pejuang kemerdekaan, memberikan informasi mengenai pergerakan musuh. Kehidupan nomaden mereka di laut menjadi simbol perlawanan terhadap kontrol kolonial. Mereka sulit dilacak dan dikontrol, yang membuat mereka menjadi ancaman potensial bagi upaya penjajah untuk mendominasi Nusantara sepenuhnya. Kontribusi mereka, meski tidak selalu tercatat dalam sejarah tertulis, merupakan bagian penting dari perjuangan rakyat Indonesia di berbagai wilayah, khususnya dalam mempertahankan kemerdekaan melalui perlawanan berbasis komunitas lokal. Ada beberapa wilayah yang menjadi tempat bermukim dari suku Bajo di Indonesia. Beberapa tempat tersebut adalah di pesisir Teluk Boneh, Kelurahan Bajo, Kecamatan Tanete Riatang Timur, Sulawesi Selatan, Teluk Tomini, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Selain itu, pemukiman suku Bajo juga bisa ditemukan di Desa Bajau, Kepulauan Sula, sebuah wilayah di Provinsi Maluku Utara. Suku Bajo juga diketahui menghuni Pulau Bungin yang berada di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Namun pemukiman suku Bajo terbesar di Indonesia diketahui berada di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan wilayah lainnya di Indonesia. Dari semua pemukiman suku Bajo yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia itu, mereka memiliki beberapa kesamaan, yaitu adanya kampung terapung di atas perairan laut dangkal, karena perkampungan yang dibentuk oleh suku Bajo akan selalu berdampingan dengan laut. Suku Bajo saat ini juga memiliki kerukunan dan perkumpulan di beberapa wilayah. Presiden Perkumpulan Suku Bajo di Indonesia saat ini dijabat Dr. Insinyur Abdul Manan. Ia aktif mempromosikan pelestarian budaya dan lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan suku Bajo. Dalam perannya, Abdul Manan juga terlibat dalam kegiatan internasional, seperti mendorong kolaborasi dengan komunitas suku Bajo di negara-negara lain, termasuk Filipina, Malaysia, Myanmar, dan Thailand, untuk melestarikan kearifan lokal dan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Sepanjang perjalanan hidup suku Bajo memiliki sejarah yang kaya, kehidupan sosial yang unik, serta kekhasan dalam pakaian dan rumah adat mereka. Hal itulah yang membuat Indonesia menjadi semakin kaya akan budaya dan tradisi nenek moyang yang selalu diwariskan turun-temurun. Demikian tentang suku Bajo, mulai dari sejarahnya, keunikan, hingga rumah adat dan pakaian adatnya. Suku Bajo merupakan contoh nyata dari kemampuan masyarakat pesisir Indonesia hidup berdampingan dengan laut dan alam sekitarnya. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.